Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Oke, halo semuanya, dan kali ini kita akan membahas kembali tentang WandaVision episode 6 saat ini. Sudah masuk ke episode 6. Jadi jika kemungkinan 9 episode totalnya, maka tersisa hanya 3 episode sampai tamat. Jadi pastinya 3 episode ke depan akan semakin memuncak. Dan di episode 6 ini kita akan bahas langsung saja. Latar di episode 6 ini sudah berganti kembali ke tahun 1990-an atau mungkin tahun 2000-an, bisa dilihat dari opening atau intro dari WandaVision. Dan kelihatannya sudah bukan sitcom karena tidak ada seperti setting yang tertawa-tertawa dari penonton itu, tapi masih mengandung acara TV. Tapi mungkin hanya di awalnya yang terlihat ya, karena ketika para karakter yang seperti Billy dan Tommy sempat melihat dan berbicara ke arah kamera, jadi pastinya mereka seperti ada di sebuah acara TV. Pembahasan kali ini mungkin agak tidak urut, jadi kita akan bahas random saja, tidak sesuai urutan menit dan apa yang terjadi dalam kronologis waktu. Yang pertama yaitu tingkah laku Pietro yang sangat berbeda. Pietro di sini terlihat lebih konyol, walaupun di Age of Ultron juga konyol, tapi tidak sekonyol yang Pietro di WandaVision ini. Tingkah lakunya ini seperti terlihat sangat kekanak-kanakan. Dia bahkan tidak punya ingatan yang sama dengan Wanda, di mana Wanda sempat mengatakan bahwa ingatan mereka berdua seperti berbeda dalam mengingat suatu kejadian. Dan karena setting saat ini adalah Halloween, jadi para karakter di sini memakai kostum mereka. Dan yang menarik adalah di mana 4 karakter utama kita, atau mungkin 5 bisa dibilang, mengenakan kostum komik akurat mereka. Jadi seperti Wanda yang mengenakan kostum yang disebutnya sebagai peramal dari Sokovia. Ada juga Vision dan Pietro yang memakai kostum komik akurat mereka. Wiccan dan Speed juga memakai kostum yang sepertinya komik akurat. Kalau Wiccan memang komik akurat, tapi tidak tahu dengan Speed karena kostum Speed ini seperti mengikuti saja kostum dari Pietro. Jadi mungkin dia hanya sekedar meniru pamannya ini. Dan mungkin karena kekuatan mereka sama, yaitu kecepatan super. Tommy dan Billy atau Wiccan dan Speed yang kita kenal di komik akhirnya mendapatkan kekuatan mereka. Yang pertama kali diperlihatkan itu adalah Speed dengan kekuatan kecepatan super yang seperti milik Pietro. Wiccan atau Billy dengan kekuatan telepati yang mirip dengan Wanda. Tapi bahkan kekuatan yang dimiliki oleh Wiccan ini tidak bisa dimiliki atau tidak bisa digunakan oleh Wanda, di mana dia bisa melihat Vision, ayahnya yang sedang sekarat, dan melihat ada beberapa soldier atau tentara yang mengelilingi Vision. Hal itu memancing kemarahan Wanda di akhir episode, dan Wanda di sini seperti tidak terlalu senang dengan kehadiran Pietro, atau mungkin mereka terlihat tidak terlalu akrab karena Pietro ini berbeda dengan penampilannya di Age of Ultron. Apakah mungkin ini adalah multiverse di mana Wanda salah memanggil Pietro yang multiverse sebelah dipanggilnya mungkin, atau mungkin dia adalah Mephisto yang menyamar. Bisa dilihat dari tingkah lakunya yang sama seperti iblis yang gemar bermain dengan anak-anak mungkin. Ada yang aneh dengan argumen sebelumnya karena Wanda pernah melihat mayat Pietro walaupun sekilas. Kita lihat apakah ini hanyalah seperti mimpi buruk ataupun mungkin hanya perasaan Wanda saja, atau mungkin keadaannya memang seperti itu, di mana Wanda mengambil jasad Pietro dan memasukkan jiwa Pietro ke dalamnya. Jasad Pietro yang meninggal di Age of Ultron, sekejur tubuh dari Pietro itu bekas-bekas peluru, yang pastinya itu dilakukannya di Age of Ultron ketika dia berusaha untuk melindungi Hawkeye dari serangan peluru yang dikendalikan oleh Ultron. Agen Hayward dari SWORD di sini juga seperti mengambil peran antagonis, di mana dia dengan arogan mengambil kontrol dan tidak memperbolehkan lagi Kapten Monica Rambeau
Jimmy Woo dan juga Darcy Lewis untuk ikut campur dalam proyek untuk menangani Wanda atau Westview. Diperlihatkan juga di episode ini Vision yang sebelumnya banyak kejadian aneh yang dilihatnya, dia mulai curiga dengan realitas milik Wanda. Akhirnya dia mempunyai inisiatif sendiri atau agenda sendiri untuk pergi keluar dan melihat apa yang ada di luar. Mungkin juga dia ingin meminta bantuan untuk orang-orang di luar untuk menolong orang-orang di dalam Westview yang terjebak atau mungkin menderita karena Wanda. Dan Pietro sempat mengatakan kick-ass, di mana ini merujuk ke film superhero yang di dalamnya ada Aaron Taylor Johnson dan juga Evan Peters. Keduanya merupakan pemeran dari Pietro. Evan Peters yang Pietro di WandaVision, kalau Aaron Taylor Johnson itu pemeran Pietro di Age of Ultron. Sepertinya di episode ini akhirnya terkonfirmasi bahwa Agnes tidak mempunyai hubungan dengan realitas buatan Wanda ini. Jadi dia tidak seperti membantu ataupun mengendalikan Wanda karena dia sepertinya hanyalah salah satu orang yang terjebak di Westview. Vision yang menyadarkan Agnes dan membuka kembali pikiran aslinya, di mana dia meminta tolong untuk Vision untuk menyelamatkan kota Westview dari Wanda. Jadi sepertinya memang Agnes tidak ada hubungan sama sekali, dan mungkin dia memang bukan adalah Agatha Harkness seperti yang banyak orang prediksikan akan menjadi penjahat di WandaVision ini. Dan karena Vision bertemu Agnes di perbatasan dari The Hex ataupun Westview, apakah Agnes ini ingin melarikan diri dari Westview dengan kendalinya sendiri? Karena di sini Wanda diperlihatkan seperti tidak bisa mengontrol semua orang. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa dikontrol oleh Wanda, seperti yang kita bisa lihat ada orang yang menjemur pakaian Halloween di mana dia mengeluarkan air mata. Mungkin itu memang adalah perasaan aslinya di mana dia menderita karena Wanda. Dan juga orang-orang yang di dekat perbatasan dari The Hex di mana mereka tidak bergerak sama sekali. Jadi apakah Agnes ini juga berhasil lolos dari kendali milik Wanda? Sayangnya karena Vision tidak tahu ya, tidak punya ingatan sebelum dia mati, jadinya dia tidak tahu apa itu Avengers yang dikatakan oleh Agnes, di mana Agnes mengatakan kepadanya bahwa dia sebagai salah satu dari Avengers. Dan akhirnya Vision dengan terpaksa mengembalikan Agnes ke kesadarannya yang dikendalikan oleh Wanda. Pietro di sini ketika ditanyai oleh Wanda mengatakan kepada Wanda dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ini menarik, apakah ini memang diperintahkan oleh Wanda dengan alam sadarnya? Mungkin secara tidak sadar dia menyuruh Pietro untuk hidup kembali menggunakan sihirnya, ataupun mungkin ada orang di balik semua ini yang mengendalikan beberapa hal di dalam realitas milik Wanda. Jadi pertanyaannya, apakah memang dia adalah Pietro yang sama atau mungkin dia dari universe lain? Karena walaupun cara matinya sama di Age of Ultron, namun penampilannya ini berbeda. Pastinya universe lain tidak selalu berbeda jauh dengan universe yang punyanya MCU saat ini. Jadi bisa saja ada universe di mana hanya penampilan Pietro yang berbeda, sementara kematiannya juga masih sama, yaitu di Age of Ultron. Karena di sini Pietro mengatakan dia mengingat kematiannya di Age of Ultron, di mana setelah itu dia mengatakan bahwa dia mendengar Wanda memanggilnya dan sepertinya Wanda butuh bantuannya. Jadi apakah ini hanyalah acting dari Pietro palsu ini dalam tanda kutip? Dan kita langsung diperlihatkan Vision yang mencoba keluar dari Westview, dan ketika dia keluar membuat tubuhnya perlahan hancur. Alasannya mungkin karena Vision selama ini dikendalikan oleh sihir milik Wanda. Jadinya ketika dia keluar dari realitas yang dilindungi oleh sihir milik Wanda, membuat dia kembali ke mode defaultnya, di mana mode defaultnya adalah mayat yang sudah mati karena dibunuh Thanos di Avengers Infinity War. Entahlah, mungkin saya yang salah mendengar, tapi Hayward di sini katanya melacak Vision, bukan Wanda. Jadi kenapa Hayward melakukan ini? Apakah Hayward hanya ingin mengambil kembali tubuh dari Vision untuk membuatnya menjadi sebuah senjata yang dimana diperlihatkan di sini ada seperti sebuah project yang namanya itu Project Cataract. Jadi entahlah, belum ada petunjuk sama sekali mengenai hal ini. Bahkan ketika Vision keluar dan dia sudah sekarat, agen Hayward ini seperti hanya melihatnya dan tidak menolong Vision sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Darcy, di mana Darcy mengatakan untuk segera menolong Vision, namun Hayward sama sekali tidak memerintahkan anak buahnya untuk menolong Vision dan hanya seperti menontonnya untuk mati saja.
Jadi karena realitas dari Wanda ini masih penuh pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang keluar dari episode 6 ini. Seperti misalnya apakah anak dari Wanda ini memang nyata? Maksudnya ketika mereka keluar dari realitas Wanda, apakah memang mereka nyata atau mungkin mereka seperti ayah mereka yaitu Vision yang hancur ketika mencoba keluar dari realitas milik Wanda? Atau jika mereka nyata, apakah mereka anak dari orang lain yang Wanda kendalikan untuk akhirnya diangkatnya menjadi anak dari Wanda? Namun hal ini cukup aneh karena mereka berdua punya kekuatan yang punya kaitan dengan Wanda, yaitu kecepatan yang mirip dengan kekuatan dari Pietro dan juga kekuatan telepati, yang dimana juga Wanda punya kekuatan telepati. Di dalam komik sendiri, Wanda menciptakan Tommy dan Billy dengan bantuan dari iblis Mephisto. Jadi apakah hal ini juga yang terjadi dengan versi MCU, di mana Wanda menciptakan anak-anaknya dengan kekuatan dari Mephisto? Tanpa sadar mungkin dia meminta bantuan dari Mephisto. Apakah dengan bantuan Mephisto juga Wanda meminta untuk menghidupkan kembali Vision dan juga Pietro? Entahlah, masih jadi pertanyaan. Wanda juga sempat mention bahwa dia melakukan semua ini mengendalikan realitas di Westview adalah karena dia depresi dan juga sangatlah kesepian. Mungkin hal ini terjadi setelah peristiwa Endgame, di mana pastinya Wanda masih sangat kesepian setelah kehilangan Vision yang dibunuh oleh Thanos di Avengers Infinity War. Yang paling exciting di sini adalah di mana disebutkan bahwa sampel darah Monica seperti berubah ataupun mungkin dia bisa dibilang bermutasi. Jadi apakah dia di sini akhirnya mendapatkan kekuatannya? Karena di komik Monica ini dikenal sebagai superhero yang bernama Photon. Dia juga pernah mengambil mantel sebagai Captain Marvel. Di MCU sendiri, ibu dari Monica yaitu Maria Rambeau, nama pilotnya itu adalah Photon. Jadi apakah Monica akhirnya terinspirasi dari nama pilot dari ibunya dan mengadaptasi itu menjadi nama dari superhero-nya? Kita tunggu saja mungkin ke depannya. Hal ini juga sempat terjadi ke Captain Marvel, di mana nama pilotnya yaitu Avenger akhirnya diambil oleh Nick Fury untuk dijadikan sebuah kelompok superhero yang bernama Avengers yang dibentuk di film The Avengers tahun 2012. Episode 6 ini ditutup dengan Wanda yang marah karena para tentara ini seperti membuat Vision sekarat, padahal sebenarnya kan Vision dengan kemauannya sendiri untuk keluar dari Westview. Hal ini membuat Wanda dengan sihirnya memperluas realitas, mengubah apapun untuk menyesuaikan dengan keadaan di realitas Wanda. Jadinya ini seperti bukan hanya satu kota lagi yang dikuasai oleh sihir dari Wanda, mungkin bisa jadi satu provinsi, atau bisa jadi satu negara, satu benua, atau mungkin seluruh bumi. Pastinya akan sangat menarik karena bisa jadi Wanda ini akan menjadi ancaman global yang berusaha dihentikan oleh para superhero lain. Jadi apakah superhero lain akan hadir atau datang untuk membantu Sword untuk menghentikan Wanda? Apakah itu adalah Doctor Strange atau mungkin Captain Marvel? Dan yang terakhir yang mungkin kita bisa bahas adalah Wanda menyerang Pietro, karena Pietro seperti sudah terlalu kurang ajar ya ketika dia mengejek Vision, yang dia mengatakan Vision tidak mungkin mati 2 kali. Hal itu terjadi ketika Tommy dan Billy sedang panik karena melihat ayah mereka yaitu Vision sekarat. Jadi Wanda menyerang Pietro. Wanda cukup terlihat villain ataupun penjahat. Jadi apakah Wanda akan menjadi penjahat di ceritanya sendiri yaitu serial WandaVision, atau mungkin di episode-episode akhir dari WandaVision kita akan diperlihatkan penjahat yang sesungguhnya? Mungkin Mephisto masih bisa jadi, atau mungkin seseorang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi mungkin itu saja. Apa pendapat kalian tentang episode 6 WandaVision ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah, dan kita bertemu lagi di minggu depan episode 7. Sudah hampir habis serial WandaVision karena Maret kita akan segera menyaksikan serial The Falcon and the Winter Soldier. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.